Nah, siapa yang gak kaget dengan berita seperti ini? Yaitu total ada 60 bus Transjakarta mangkrak sejak era Anies. Di sini bus dibeli pakai APBD pada tahun 2017-2018. Nah, itu berarti kan semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terbongkar pasca lengser, Sekda DKI selidiki 417 bis Transjakarta sengaja dimangkrakkan di era Anies, mau dijual untuk hilangkan barang bukti? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus puluhan bus mangkrak yang terjadi di era Anies Baswedan? Apakah akan dibiarkan begitu saja oleh pihak kejaksaan atau KPK? Atau jangan-jangannya akan diendu saja oleh pihak KPK? Ya, kita lihat saja. Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkap bagaimana kondisi 417 bis Transjakarta mangkrak yang hendak dijual. Itu menurut saya sih harus dibuka dulu oleh Dinas Perhubungan ini. Kondisinya seperti apa bisnya? Ucap Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi Tempo pada 12 Maret 2023. Azas Tigor menyebutkan bahwa perlu untuk diketahui juga mengenai batas penggunaan bis agar bis yang dijual itu benar-benar yang sudah tidak beroperasi. Karena menurut Azas, kalau yang masih di bawah 10 tahun seharusnya masih bisa digunakan untuk operasional. Jangan sampai nanti yang masih layak, yang masih bisa beroperasi itu dijual, dilelang atau dihapus asetnya, bisa rugi Pemprov. Azas menyebutkan bahwa dirinya setuju mengenai rencana pengadaan bis listrik untuk menggantikan bis yang mangkrak, karena memang sudah jadi program pemerintah untuk angkutan transportasi listrik. Sebenarnya masuk akal juga dengan usulan Azas Tigor bahwa harus ada pemilihan atau pengecekan pada bis-bis yang akan dijual. Karena selain untuk meminimalisir kerugian, juga menghindari praktik korupsi pada bis-bis yang masih layak. Hal ini tentu juga akan menjadi momen bagus bagi Sekda DKI, karena adanya penjualan bis-bis ini akan mempermudah menginvestigasi kasus korupsi di dalamnya. Terlebih sekarang banyak warga yang mulai menaruh kepercayaan pada Pemprov DKI untuk mengusut kejanggalan-kejanggalan di DKI Jakarta. Maka dari itu, kita semua berharap Sekda DKI bisa menguak dengan dugaan korupsi dengan pengadaan bis-bis tersebut. Sebelumnya, Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta belum menyetujui usulan penghapusan aset 417 bis Transjakarta mangkrak. Sekretaris Komisi C Yusuf menuturkan pihaknya harus memvalidasi data yang diusulkan terlebih dulu sebelum memberi persetujuan. Pada akhir 2022, Azas pernah mengungkap puluhan bis Transjakarta mangkrak di Pul Transjakarta Pinang Ranti. Menurut dia, bis-bis Transjakarta yang mangkrak itu terjadi sejak era Gubernur Anies Baswedan. Kasus ini, kata dia, jadi momentum Heru Budi Hartono membenahi Transjakarta. Ia mengatakan melihat kondisi bis yang rusak di beberapa bagian, diperkirakan bis-bis tersebut sudah mangkrak berbulan-bulan. Artinya, bis-bis tersebut terbengkalai sejak zaman Gubernur Anies Baswedan. Menurutnya, kesempatan ini bisa menjadi momentum bagi PJ Gubernur Heru Budi Hartono untuk membenahi sektor transportasi di Jakarta yang pelayanannya semakin buruk. Hal ini, kata Azas, bisa dilihat ketika jam sibuk pagi dan sore. Kondisi bis Transjakarta penuh sesak dan terjadi penumpukan penumpang di halte-halte Transjakarta akibat minimnya bis yang dioperasikan. Menurut dia, mangkraknya puluhan bis Transjakarta dan masih adanya penumpukan penumpang menandakan manajemen layanan Transjakarta yang buruk. Hal itu terjadi akibat kebijakan yang salah. Seharusnya Transjakarta dan Dinas Perhubungan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas bis yang ada secara maksimal. Sebab, kata Azas, bis Transjakarta dibeli dari uang warga Jakarta dan harus dikembalikan pada warga dengan layanan bis yang baik, manusiawi, tidak menumpuk padat di dalam bis dan di halte-halte Transjakarta. Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki pelayanan transportasi publik. Sistem layanan Transjakarta harus dilakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh. Azas Tigor menyampaikan bahwa bis Transjakarta mangkrak itu dibeli dari sumber pendanaan berasal dari penyertaan modal Pemprov Jakarta pada APBD tahun 2017-2018. Apabila bis-bis tersebut ditelantarkan sehingga rusak dan tidak bisa dioperasikan, maka ada unsur kesengajaan dari pejabat Dinas Perhubungan dan Direksi Transjakarta yang menyebabkan kerugian negara.
Maka dari itu, Sekda DKI dan seluruh jajarannya diharapkan bisa mengungkap apakah ada unsur korupsi atau tidak. Jika memang ada, semua yang terlibat dalam pengadaan bus tersebut harus diciduk, agar Pemprov DKI tak lagi jadi sarang penyamun seperti era sebelumnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Anies fitnah ada Menko ingin ubah konstitusi, sindir Mahfud MD dan Luhut, MPR langsung berang, bikin gaduh dan suka nuduh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya ulang, mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Anies ini makin bingung menemukan gaya yang pas untuk berkampanye ilegalnya. Ilegal karena belum waktunya ya. Nah, mulai dari gaya menjilat atau menghantam pemerintah seperti ia pernah bilang di Singapura dulu bahwa IKN itu seolah minim dukungan publik, kata Anies. Untuk memenuhi hasrat berkuasa, nggak jarang dengan licik Anies juga melancarkan fitnah. Baru-baru ini kembali berbicara kepada media bahwa ada seorang menteri koordinator atau Menko ya yang ingin merubah konstitusi. Bakal calon presiden atau capres Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan seorang menteri koordinator atau Menko membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Menurut Anies, orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau didukung? Kata Anies saat berpidato dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Kahmi di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis malam 16 Maret 2023. Anies menjelaskan yang dilawan bukanlah orangnya. Ia menyebut perlawanan mesti dilakukan terhadap wacana mengubah konstitusi itu demi menyelamatkan semangat reformasi. Sebelumnya, Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi Indonesia. Dia menyebut orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini lebih berani mengungkapkan pikirannya. Anies mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit serta nilai bangsa Indonesia begitu besar. Menurut Anies, hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas dan demokrasi. Entah siapa yang dimaksud oleh Anies, tapi pada saat ini dalam Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terdapat 4 Menko yang menjabat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Saat ditemui usai acara, Anies enggan menjelaskan secara eksplisit siapa Menko yang dimaksud. Entah apa yang diungkapkan oleh Anies ini benar apa tidak, tapi tidak ada yang bisa membuktikan keterlibatan Menko dalam apa yang disebutnya sebagai operasi politik penundaan pemilu sehingga harus ada amandemen konstitusi. Anies sepertinya ingin mengambil poin politik kepada para jaringan rival dan kompetitornya untuk tetap berkonstitusi dan tidak memainkan konstitusi sesuai dengan selera kepentingannya. Melihat pernyataan Anies tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait berang. Jazilul menyebut Anies Baswedan cuma menuduh soal kabar seorang menteri koordinator atau Menko di pemerintahannya bermanuver bakal mengubah konstitusi. Jazilul menegaskan wacana amandemen Undang-Undang Dasar sudah tak ada lagi di MPR saat ini. Menurut dia, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup di periode 2019 sampai 2024 ini. Wakil Ketua Umum PKB itu lebih tegas mempertanyakan soal cara Menko mengubah konstitusi seperti tuduhan Anies. Dia termasuk mempertanyakan sosok Menko yang dimaksud. Menurut Jazilul, perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR. Sayangnya, kini sudah tak ada pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lewat MPR. Jadi memang tidak berdasar sama sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Anies tersebut. Anies seperti hanya memanfaatkan situasi atau mencari simpati dengan menggoreng isu yang sangat berhubungan dengan penundaan pemilu kemarin.
Wasekjen PDI Perjuangan atau PDIP, Sada Restuati pun mengungkapkan hal yang sama. Dia menilai pernyataan Anies Baswedan sangat mengada-ada. Ia menilai seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi. Maka dari itu, Sada Restuati pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan dan membuat masyarakat kebingungan dengan pernyataan tersebut. Tapi ya begitulah Anies, ia masuk dalam kaum sakit hati. Biasanya kalau sudah sampai puncak akan jadi orang yang tidak bisa tidak diperhitungkan. Ia ini harus dianggap ancaman jika bikin gaduh. Bagaimana kalau menurut Anda?